Assalamualaikum pemirsa channel Supriyadi. Terima kasih sudah like, komen beberapa video saya. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tentang tipe kolom, yaitu tipe kolomnya file yang fungsinya adalah untuk kita mendownload file yang sudah kita buat workflow-nya. Ini adalah contohnya. Ini adalah aplikasi untuk marketplace yang bisa kita mengatur atau kita batasi target dari marketplace kita. Jadi bagi seller itu bisa membatasi radius dia melakukan COD. Maka aplikasi ini saya namakan COD-an. Ini adalah statusnya sebagai mitra. Jadi misalnya ada toko namanya toko fashionku, dia sebagai mitra. Kemudian di sini itu status stok. Ini untuk nambah stok. Jadi dia nanti bisa menambahkan stok yang habis di marketplace-nya. Kemudian ada fitur monitoring sales, dan saat dia progresnya berapa, sebenarnya bisa dihitung profitnya berapa. Oke, di sini belum ada status penjualan. Jadi nanti kalau semisalnya ada orang beli, maka di shipping ini nanti akan keluar transaksinya atau fakturnya. Coba kita login pakai user dulu, pakai user biasa atau pembeli sebagai buyer. Untuk melakukan pembelian sebuah produk. Aplikasi ini juga sudah ada fitur ratingnya. Jadi ada fitur komen sekaligus ngasih rating. Jadi ketika kita ngasih rating itu kita juga bisa komen dan juga menambahkan foto. Misal, oke, kita lanjut ke topik kita kali ini, yaitu untuk mencetak faktur kita. Jadi selain mitra, si customer juga tetap bisa mencetak faktur. Ini adalah faktur akan mengarah ke file atau berkas pembelian. Karena ini belum ada filenya, masih baru, dan kita simpannya itu di virtual column, maka belum ada file yang tersimpan di Google Drive untuk faktur tersebut. Coba kita melakukan transaksi yang baru, kemudian nanti kita lihat apakah bisa kita lihat hasilnya. Kita misalnya 3 itu. Nah, setelah melakukan ini belum akan terlihat di sellernya. Kita harus konfirmasi untuk orderannya. Klik
tombol order, meyakinkan bahwasanya benar-benar order. Oke, kita back. Dan kita refresh sampai filenya tercipta ya. Kalau cepet-cepet kita buru-buru ya, pengen tahu. Oke, coba kita menuju ke yang punya produk. Ini adalah pemilik tokonya. Coba masuk ke fashion atau yang lain, soalnya ada beberapa percobaan akun untuk percobaan saya. Apakah sudah masuk di shippingnya dia? Oh, sudah masuk satu yang tadi. Ini adalah produknya dia. Karena kalau bukan pembelanjaan, kalau bukan produknya dia, otomatis juga tidak akan muncul di akunnya seller A, si seller fashion, toko fashionku tadi. Ini kita panggil, coba apakah sudah muncul. Oh, sudah. Jadi sebenarnya tidak memakan waktu lama juga ya sebenarnya untuk terciptanya struk penjualan atau invoice. Dan ini bisa langsung di print atau di download. Selain itu kita juga bisa mengirimnya via email. Tetapi untuk kali ini saya menjelaskan untuk workflow dengan tipe kolom file untuk bisa kita mendownload seperti ini ya. Oke, langsung saja kita ke pengaturan kolomnya dan sekaligus ke workflow-nya. Pertama-tama kita buat kolom. Saya di sini pakai kolom virtual biar tidak terlalu banyak natif kolomnya. Saya menggunakan kolom virtual, tipenya adalah file. Lalu rumusnya seperti ini. Ini adalah lokasi dan nama file kita. Jadi kita gabungkan dengan menggunakan concat. Lalu ini adalah folder di mana saya meletakkan struk ya, meletakkan struknya. Ini itu bisa kita minimal sampai sini itu kita bisa lihat di properties. Kemudian di properties, terusan di penyimpanan itu kita ambil saja, di copy di sini. Kemudian untuk folder PDF itu secara default si AppSheet itu akan membuat folder yang namanya files. Nah, untuk yang ke sini ini adalah nama dari file kita dan PDF adalah tipe atau ekstensi dokumen yang kita jadikan sebagai struk. Ini nanti akan berhubungan dengan penamaan file di workflow-nya. Jadi ini silahkan diingat-ingat untuk file ini sampai sini itu bisa kita ambil di sini di info,
properties, apps properties. Nah, di sini tinggal kita tambahin slash files, kemudian slash lagi penamaan dari dokumen kita. Oke, kita lihat di workflow-nya. Workflow di mana workflow-nya adalah workflow untuk membuat PDF. Oke, gampang saja. Jadi workflow-nya save file, kemudian kontennya itu PDF. Kemudian nanti di sini secara default akan ada tombol create ini. Klik aja tombol create ini, tunggu sampai nanti ini muncul. Karena kalau sebelumnya ada tombol create tapi ini belum ada isinya. Jadi silahkan klik create aja, kemudian di view, lantas di view ini silahkan Anda mengatur mengatur template-nya, mana yang mau ditebelin, spasinya berapa, terusan mana yang mau dihapus, mana yang mau ditampilkan. Silahkan sesuai data-datanya di row yang akan kita, atau di invoice transaksi yang saat ini sedang mau dicetak PDF-nya. Oke, kita kembali di sini. Yang terpenting lagi adalah penamaan. Untuk file folder path bisa juga dimodifikasi di sini. Jadi dan nanti harus menyesuaikan, harus disamakan dengan yang di kolom kalau memang berbeda ya. Kalau memang kita mau menaruhnya berbeda, semisalnya kita mau buat folder sendiri sih, folder PDF sendiri khusus untuk order itu, folder bikin. Jadi tetap pakai taruh di nama aplikasinya apa biar lebih memudahkan kita untuk melacak dokumennya, aplikasinya apa, terusan foldernya namanya order, kemudian kasih folder lagi atau tidak. Kalau defaultnya kan si AppSheet akan membentuk, kalau ini tidak diisi, itu dia akan membuat folder yang namanya files. Tapi kita bisa mengeditnya di sini, misalnya kita namain sebagai order gitu filenya. Jadi yang files yang di pengaturan kolom tadi, directory atau foldernya itu kita ganti jadi order, misalnya seperti itu. Kemudian ini untuk penamaan dari file yang akan kita download fakturnya gitu ya, atau invoice-nya. Itu di sini penamaannya nanti disamakan dengan yang tadi di kolom. Jadi setelah sampai di folder udah sampai, habis itu adalah nama dari filenya. Di sini saya menamakannya adalah namanya order garis bawah, kemudian saya concat dengan order ID aja, karena menurut saya ini sudah cukup, karena saya letakkannya kan di tiap row. Jadi row-nya itu ya mempresentasikan dari kode transaksi itu. Makanya kode transaksi kan di sini namanya order ID. Oleh karena itu tetap bisa kita panggil dengan benar. Nah, seperti ini.
Jadi penamaan ini penting karena nanti harus kita samain dengan kolom yang di sini tadi, rumus yang di kolom ini, kolom letak filenya itu. Nah, ini kan tadi saya ada ordernya, dan ada garis bawahnya, kemudian dikonkat dengan order ID yang ada di row ini. Saya tambahin this row order ID. Kemudian ekstensinya kan PDF. Jadi kita lihat juga di Google Drive-nya saja biar lebih jelas. Jadi tadi foldernya adalah folder fsheet, lantas data, kita lihat lagi ya, fsheet data, fsheet data, kemudian kita pilih OLS sama kodenya ini, fsheet data OLS, fsheet data OLS 1848860. Ya, sudah sama. Kemudian foldernya folder files. Foldernya folder file. Kemudian kalau kita mau ngecek mana sih yang tadi kita buat, tinggal penamaannya saya namain dengan order ID. Jadi kita bisa cek order ID-nya berapa. Nih, order ID. Di sini ada nama order, ini adalah teks saja, bubuan dengan komplek. Ini order, ada order strip bawah, kemudian kode ID transaksi. Kita cek, misalnya kita mau ngecek order ID-nya belakangnya 540, berarti ini 540. Coba kita buka yang di sini. 540. Iya, sama. 540 1.350. Jadi di situ memahami struktur dari folder di fsheet untuk kita membuat hasil atau struk penjualan itu bisa kita lihat sekaligus kita download atau langsung di print. Nah, secara otomatis di behavior action-nya itu akan muncul action order, sebentar, open file. Ini tidak saya buat, jadi ini secara otomatis akan dibuat oleh fsheet kalau kita mengaktifkan kolom dengan tipe file. Tinggal di sini udah langsung dia filenya adalah file yang ada di rumus invoice. Kita kalau mau pakai action saja bisa nggak? Bisa. Jadi ya persis, cuman si filenya isinya itu sama dengan rumus yang ada di kolom tadi, tapi nanti bentuknya dia itu adalah actionnya adalah action yang bisa kita atur letaknya.
ini juga bisa kita atur. Jadi misalnya ini kita mau open file, ini adalah default yang dibuatin oleh Fzip. Nah, tapi jika kita tidak pengen membuat di sana, kita buat action saja juga bisa. Dengan tipenya adalah external open file, kemudian di sini isinya adalah sama dengan yang kita buat tadi di kolom rumusnya, concat, kemudian letak atau letak file kita di drive, dan kemudian nama dari PDF kita atau invoice itu. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan komen jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.